nggak ke gereja lagi. Tapi kita harus tetap bersyukur karena kita semua masih sehat, masih bisa sekolah lewat Zoom, kita masih bisa ibadah bareng-bareng lewat YouTube. Nah, pagi ini kakak lihat kalian masih ngantuk semua nih. Yuk, kita semua bangkit berdiri. Semuanya berdiri, jangan malas-malesan. Pagi ini kan kita mau beribadah buat Tuhan. Yuk kita semua bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian supaya kalian gak ngantuk. Kita nyanyi Yesus besertaku. Musik. masih sehat,
kami masih bisa bernafas, kami masih bisa ketemu papa, mama, dan kakak, dan juga adik. Dan kami juga bersyukur pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk beribadah bersama melalui YouTube. Tuhan, biarlah Engkau memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah setiap kami bersukacita, bersemangat dalam memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Udah pada keringetan belum? Atau masih males-malesan semua nih? Nah, kakak mau ajak kita belajar satu lagu. Judulnya itu adalah Lean On. Jadi ada dua bahasa Inggris sama bahasa Jawa. Nah, lagunya Lean On. Nah, nanti adik-adik pas nyanyi ini harus berdiri, ikutin gerakan yang ada di video ya. Tiap ada kata lean on, kalian tangannya begini, terus kakinya diangkat, habis itu geser, loncat begini. Oke? Siap? Oke, yuk kita lihat videonya dan kita semua nyanyi dari rumah. Aduh, kakak udah keringetan ini, udah keluar keringetnya semua, udah capek nyanyinya. Tapi kakak masih ingin nyanyi bareng sama adik-adik. Semuanya udah keringetan belum? Atau masih mau nyanyi lagi? Nah, sekarang kita mau nyanyi yang bahasa Jawanya. Gerakannya agak beda sedikit. Tiap kata nyender itu artinya bersandar. Kalian semua kakinya diangkat, kemudian tangannya begini, terus mundur ya. Nanti ke kanan, ke kiri. Oke? Semuanya belajar dulu, tangannya diangkat, kakinya diangkat, terus mundur. Oke? Yuk kita nyanyi lagi. Nyender neng Gusti
Inggris sama lagu bahasa Jawa. Nanti yang nggak bisa minta diajarin papa sama mama ya. Nah, sekarang kita mau duduk manis, kita mau dengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita akan naikkan satu pujian, Roh Kudus yang manis. Adik-adik, sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Yuk kita duduk yang manis, kita buka telinga dan hati kita. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, ayo kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh sambil mengarahkan hati kita sama Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Yuk adik-adik, kita sama-sama berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau menolong kami untuk duduk manis, mau membuka telinga kami, mau membuka hati kami untuk menerima firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, bulan lalu kita habis memperingati apa yo? Masih ingat nggak? Ya betul, kita habis memperingati Jumat Agung. Setelah Jumat Agung, kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, kemarin Kamis kita memperingati apa? Iya, kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Ini merupakan alur perjalanan Tuhan Yesus selama pelayanan di dunia. Nah, hari ini kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan tentang kenaikan Tuhan Yesus. Sekarang adik-adik duduk manis, boleh duduk di lantai, boleh duduk di sofa, tapi HP-nya atau tab-nya bisa disimpan dulu, minta tolong papa sama mama yang nyimpan. Nah, buat kalian yang sudah bisa baca, boleh siapkan Alkitab, karena nanti kita mau baca ayat Alkitab. Sudah siap semuanya? Oke, kalau sudah siap, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Halo adik-adik, juga papa mama, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Bertemu lagi dengan Kak Yeni dan hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 1. Alkitabnya boleh dibuka dan disimak bersama dengan papa mama. Kisah Para Rasul 1, kita akan membaca bersama-sama ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kita baca ya, demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya.
tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Adik-adik serta papa mama yang dikasihi oleh Tuhan, setelah 40 hari, maka di hari yang ke-40 itu Tuhan Yesus mengingatkan kepada Petrus, Andreas, dan teman-temannya agar mereka setia melakukan firman Tuhan dan tugas yang sangat penting yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid dijelaskan juga di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19. Di sana dijelaskan agar para murid pergi memberitakan kabar keselamatan, berita bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kepada banyak orang. Murid-murid mendengarkan, memperhatikan dengan sungguh-sungguh pesan yang sangat penting yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Akhirnya adik-adik dan mama-mama, Tuhan Yesus memberkati para murid, lalu Tuhan Yesus naik ke surga. Para murid menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada hari itu sampai akhirnya awan menutupi Tuhan Yesus. Mereka tidak bisa lagi melihat. Kemudian ada 2 orang dengan pakaian yang sangat putih, dan ternyata mereka ini adalah betul sekali malaikat yang diutus oleh Tuhan. Mereka mengatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 tadi yang kita baca, "Hai orang-orang Galilea, mengapa engkau melihat ke atas? Yesus yang naik ke surga itu akan datang kembali dengan cara yang sama." Untuk apa adik-adik Tuhan datang kembali? Tentu saja untuk menjemput kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu kenapa Tuhan Yesus harus kembali ke surga? Seperti kita ketahui bersama, Tuhan Yesus beberapa kali menjelaskan bahwa Dia berasal dari surga, dan jika tugasnya sudah selesai, maka Tuhan Yesus akan kembali lagi ke surga, ke rumahnya. Ini juga dijelaskan di dalam Injil Yohanes pasal 16. Surga adalah tempat tinggal Allah. Jadi kita bisa jelas mendapatkan informasi bahwa Tuhan Yesus adalah Allah sendiri. Itu sebabnya ketika Dia harus menghapus dosa kita semua, Dia turun dari surga, meninggalkan surga. Setelah tugasnya selesai, maka Tuhan Yesus kembali lagi pulang ke rumahnya, ke surga. Di surga, Tuhan Yesus bersama dengan
para makhluk surgawi termasuk juga malaikat. Mereka memuji dan menyembah Tuhan. Di surga Tuhan juga menyiapkan tempat yang sangat indah untuk kita semuanya. Tetapi yang perlu kita ingat adalah kita nanti benar akan tinggal di surga bersama dengan Tuhan. Namun sekarang kita masih ada di dunia ini. Itu sebabnya para murid diajar oleh Tuhan agar mereka memberitakan kabar keselamatan atau menyampaikan kepada banyak orang bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat, sehingga semakin banyak orang yang percaya, termasuk adik-adik, papa mama, juga Kak Yeni dan banyak teman-teman kita di tempat yang lainnya. Jadi selama kita masih ada di dunia, kita pun sudah bisa mengalami atau menerima surga itu, yaitu bahwa kita tahu Tuhan selalu ada di hati kita, menemani kita, dan Tuhan memberikan jaminan atau janji kita nanti pasti akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Namun yang kita lakukan selama ada di dunia ini adalah melakukan perbuatan benar sesuai dengan firman Tuhan. Contohnya apa adik-adik? Ya, senang membantu papa mama di rumah, rajin belajar, apalagi senang baca Alkitab, termasuk rajin beribadah ke gereja, ke rumah Tuhan. Jadi di rumah Tuhan atau di rumah kita tetap bisa memuliakan Tuhan. Waktu sekolah kita juga menjadi anak yang rajin. Papa mama juga bekerja dengan baik. Bahkan kalau ada orang-orang, teman-teman kita yang sedang dalam kesulitan, kita juga menolong, membantu, memberikan makanan mungkin, berbagi mainan, mendoakan, dan lain sebagainya. Sampai suatu saat nanti Alkitab mengatakan masing-masing kita memang akan meninggal dunia, tapi juga Tuhan Yesus akan kembali menjemput kita. Sehingga setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus selama ada di dunia, kita akan bertemu dengan Tuhan secara langsung. Kita bisa melihat wajah Tuhan, kita bisa bermain dengan Tuhan, kita akan senang selama-lamanya di surga. Itulah pelajaran yang kita pelajari hari ini dalam rangka Hari Kenaikan Tuhan Yesus. Mari kita mengingat pesan Tuhan Yesus sebelum Ia terangkat ke surga, agar kita melakukan perintah Tuhan yang sudah diajarkan kepada kita melalui para rasul, dan saat ini kita bisa membaca dan mempelajarinya dari Alkitab. Selamat Hari Kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati adik-adik, papa, mama, dan kita semua. Nah, gimana tadi ceritanya? Pada dengerin semua enggak? Atau pada rewel, nangis-nangis, minta makan, minta minum? Oh, pintar semua, semuanya duduk manis dengerin firman Tuhan. Yuk kita sama-sama bersyukur karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Tuhan memberikan perintah pada para rasul waktu itu untuk memberitakan Injil ke seluruh bumi. Nah, buktinya sekarang kita bisa mengenal Tuhan Yesus ini berkat para rasul yang sudah menyampaikan firman Tuhan ke seluruh bumi. Nah, pesan tadi adalah pesan dari firman Tuhan, kita selama di bumi ini harus menjadi anak yang baik, anak yang mau bantu orang tua. Mumpung lagi di rumah terus nih,
daripada bosan main HP terus, main game terus, lebih baik bantu orang tua beres-beres kamar, beres-beres mainannya. Yuk kita sama-sama berdoa mengucap syukur. Tuhan, kami bersyukur untuk karya-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau sudah menebus dosa kami dan Engkau telah naik ke surga. Dan kami bersyukur kami bisa mengenal Engkau dan kami bisa percaya kepada Engkau. Biarlah kami dapat menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang membawa terang-Mu dimanapun kami berada. Biarlah kami juga dapat menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua dan mau menolong orang tua. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kakak mau kasih aktivitas buat kalian semua. Buat kalian yang masih balita sampai kelas 2 SD, aktivitasnya adalah menggambar Tuhan Yesus. Kak, aku nggak bisa gambar Tuhan Yesus. Kak, gimana caranya gambar Tuhan Yesus? Tenang, kakak udah siapin video cara gambar Tuhan Yesus. Buat adik-adik yang masih balita, yang masih belum bisa menggambar, bisa minta tolong papa, mama, atau kakak untuk bantu menggambarnya. Nanti kalian tinggal warnain aja. Nah, kalian bisa tambah dekorasinya, mau tambah awan, tambah pohon, tambah rumput, terserah, bebas. Nah, buat kalian nanti gambar ini harus disimpan. Nanti pas kita sudah datang ke gereja lagi, bisa ibadah bareng lagi, itu nanti dikasih ke guru sekolah minggunya. Nah, buat kalian yang masih kelas 3 SD sampai kelas 6 SD, kakak siapkan beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaannya kalian buka di bawah ini. Ini ada link yang udah kakak siapkan. Kalian buka link ini. Kalau kalian nggak bisa bukanya, minta tolong papa, mama, atau kakak untuk bantuin buka link ini. Nah, kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ. Jangan lupa kasih nama juga. Nah, kalian bisa kok jawab semua pertanyaannya. Asalkan tadi kalian benar-benar mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oke, selamat mengerjakan aktivitasnya ya, supaya kalian gak bosan di rumah main game terus, tapi kalian juga belajar tentang firman Tuhan. Oke, sampai minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.